Yang di sebelah kanan itu namanya Bapak Haji Muhammad Sailani Mahmud, Wali Kota Pekalongan. Sedang yang di sebelah kiri adalah Sekda Pekalongan. Saya sendiri ada di tengah-tengah itu saya. Nama saya biasa orang memanggil saya Mbah Kur. Dipanggil Mbah karena saya sudah tua. Umur saya sudah mendekati 80 tahun dan rambut saya sudah ubanan, gigi saya semua sudah ompong. Adapun cita-cita saya ingin jadi lebih, menurut pandangan saya lebih itu enak ya, maju kena, mundur kena. Artinya kalau ada kemanten ya lebih dibutuhkan, kalau ada kematian ya lebih dibutuhkan. Jadi lebih itu mal melmul istilahnya, dan setiap hari bisa mendapatkan berkat begini atau ambeng. Pak lebih itu bisa saja satu hari dapat 2 atau 3 ambeng ini kalau masih musim pengantin atau musim anak sunat. Jadi cita-cita saya itu ingin jadi lebih karena itu, karena ambeng kan biasanya lebih enak daripada masakan di rumah. Di dalam ambeng berkat ini biasanya ada telur, ada gulai, ada daging, ada ayam dan lain sebagainya. Sedangkan kalau saya di rumah makan lauknya biasanya cuma lodeh, apakah itu lodeh cecek, apa lodeh bungkrek, dan kalau ada gorengannya ya gorengan tempe atau rempah paling-paling, dan kerupuk terung. Jadi cita-cita saya ingin jadi lebih itu ini ambengnya. Tapi ada teman saya mengingatkan pada saya, kalau lebih itu harus punya jenazah. Oh sorry, bukan jenazah, masuknya ijazah. Sedang saya tidak punya ijazah yang begini, saya tidak punya ijazah. Itu memang penting ya. Pada suatu saat saya mau bikin paspor ke Pemalang ya. Di saya dari rumah bawa KTP dan KK. Sampai di sana ditanyakan punya ijazah enggak? Saya bilang enggak punya, saya tidak sekolah. Kalau enggak punya ijazah harus ada persyaratan yang lain, yaitu surat nikah. Surat nikah punya enggak? Saya bilang punya. Lalu surat nikah saya tunjukkan fotokopinya ya. Ke sana setelah diteliti ternyata tidak ada fotonya. Di sana menanyakan harus ada fotonya. Nah, saya bilang dulu tahun 73 surat nikah itu tidak usah pakai foto. Lalu saya mau difoto pakai Polaroid di sana ya. Tetapi untuk istri saya itu bagaimana? Apakah harus saya undang ke Pemalang? Kata petugas tidak usah. Di sini banyak pas foto perempuan, kamu tinggal pilih aja. Lalu dibukakan laci dan saya pilih perempuan yang paling cantik menurut saya. Ini setelah diteliti oleh petugas, petugasnya bilang kalau fotonya perempuannya itu ya tidak level dengan bapak. Saya bilang kok tidak level? Lah muka bapak kan berantakan begitu. Tidak level kalau pakai foto yang begini. Nanti saya carikan saja. Lalu dicarikan oleh petugasnya fotonya, perempuannya hidungnya pesek, kulitnya hitam, dan yang paling enggak bagus itu mulutnya. Mulutnya itu nyerem memes seperti Sumia. Mbah Sumia itu kan mulutnya nyermemes. Tapi sebenarnya saya mau protes, tapi nggak apalah, itu kan cuma foto.
Yang penting saya bisa dapat paspor. Lalu setelah itu saya dipanggil ke ruangan foto, saya difoto dan sidik jari saya ini diambil 5 sidik jari. Setelah itu mata saya juga diperiksa begini. Setelah mata semua sudah beres, lalu saya disuruh tunggu di luar. Dan di luar baru setengah jam kira-kira saya dipanggil lagi, ini sudah jadi paspornya. Alhamdulillah dengan paspor itu saya bisa terbang ke luar negeri, saya bisa tidur, mandi, dan makan di hotel berbintang, dan saya bisa mengunjungi tempat-tempat suci di Timur Tengah. Karena itu saya bersyukur saya walaupun tidak punya ijazah sudah bisa ke sana. Lalu setelah saya turunkan cita-cita saya untuk jadi guru ngaji, kata teman saya, sudahlah, kamu tidak usah menginginkan berkat yang sehari 3 kali atau 2 kali. Itu kan pemberian orang, lebih baik kamu bertakwa saja, nanti rezeki itu akan datang sendiri. Seperti dalam Quran katanya, kata teman saya, ada ayat yang bunyinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kata teman saya nggak tahu artinya. Kata teman saya, kalau kamu bertakwa, nanti rezeki itu akan datang sendiri, entah dari mana. Dan rezeki itu tidak harus berupa uang, bisa saja rezeki itu berupa gedang hijau, yaitu rezeki. Kalau walau juga rezeki, bursagu rezeki, buah melon atau apel juga rezeki. Jadi rezeki tidak harus berupa uang. Begitulah kata teman saya, dan saya menuruti teman saya. Sekarang ini saya sudah tidak menginginkan jadi lebih, juga tidak menginginkan jadi guru ngaji di kampung. Sudahlah, saya jadi orang biasa saja. Lalu saya tidak pernah sekolah apapun, jadi tidak pernah punya ijazah. Lalu cita-cita itu untuk jadi lebih kandas, dan cita-cita saya turunkan, saya ingin jadi guru ngaji di kampung saja. Guru ngaji di kampung kan lumayan. Kalau kemis biasanya dapat kemisan dari anak. Kalau anak yang ngaji itu ada 10 orang, satu orang kemisan 1.000 atau 500 rupiah. Tiap kemis bisa dapat uang sampai 7 atau 8.000 rupiah. Lumayan bisa untuk beli untuk gereh dan lain sebagainya. Dan apalagi kalau hari raya. Kalau hari raya itu biasanya guru ngaji diberi fitrah oleh murid-muridnya minimal 2,5 kilo. 2,5 kilo kalau muridnya ada 10, jadi 25 kilo atau 1,5 kilo, berarti 1/4 kintal. Itu bisa untuk hidup sebulan di bulan Syawal, tidak usah beli beras. Tapi setelah cita-cita itu saya bulat, saya akan jadi guru ngaji di kampung. Teman saya ada yang mengingatkan bahwa saya itu ngajinya dulu tidak sampai khatam juz amma. Kalau dulu juz amma itu namanya turutan dari Al-Fatihah sampai surat Amma Yatasa'alun, itu saya tidak sampai situ. Sebab saya ini jendel dalam bahasa yang dulu jendel itu bodoh. Kalau yang pintar namanya gangsar. Nah, saya termasuk orang yang jendel. Dan untuk mengecek apakah orang itu jendel atau gangsar, dimulai dari cuding. Orang ngaji kan biasa pakai ini ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dan seterusnya. Nah, cuding ini bisa untuk mengetes. Kalau dimulai dari gangsar, jendel, 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 gangsar. Jadi orangnya pasti pintar. Ya, teman-teman saya semua begitu dicek dengan cuding.
Tapi saya sendiri waktu dicek ya, gangsar jendel, 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 gangsar jendel. Saya berakhir pada jendel. Memang saya orangnya jendel, artinya tidak pintar, tidak cepat bisa menangkap pelajaran. Buktinya pada ngaji di kampung saya pada waktu saya kecil, teman-teman saya kalau ngaji Al-Fatihah ada yang 1 hari tidak bisa, artinya besoknya bisa diganti pada surat An-Nas atau Al-Falaq. Ada pula yang 2 hari baru bisa diganti surat An-Nas atau Al-Falaq. Sedangkan saya sendiri sampai 13 hari belum diganti. Fatihah itu sampai 13 hari saya tidak bisa. Baru 13 hari diganti surat An-Nas. An-Nas pun beberapa hari baru bisa diganti. Jadi teman-teman saya sudah hatam turutan, artinya juz amma bisa semua dan diganti ke Quran, Al-Quran 30 juz. Teman-teman saya ada dimulai dari surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-Ahqaf dan seterusnya. Saya sendiri masih berkutat di juz amma dan baru di tengah-tengah yaitu di surat Lam Yakunil. Setelah surat Lam Yakunil belum saya selesai, belum dianggap bisa oleh sang guru. Pak guru sudah meninggal dunia. Jadi ngaji saya itu bisanya sampai Lam Yakunil. Itu pun belum sempurna. Masih Iza Zuljatil Ardu Zilzalaha itu saja masih belum fasih. Maka teman saya menyarankan agar saya tidak usah muruk di kampung, sebab ilmunya masih terlalu rendah. Lalu saya turunkan cita-cita saya untuk muruk cucu-cucu saya dan keponakan-keponakan saya di rumah. Tapi untuk cucu-cucu saya dan kalau muruk itu jadi, tentu saja tidak ada kemisan, tidak ada sebab semua keluarga saya sendiri. Jadi saya agak kurang enak, tapi kata teman saya, kamu kan orang melarat, kamu kan bisa dapat bantuan dari pemerintah. Boro-boro dapat, saya tersenyum, boro-boro saya dapat bantuan. Malah saya tiap tahun harus ditagih pajak, dan pajak itu tiap tahun naik, nominalnya naik. Jadi saya tidak dapat, malah saya harus membayar ke pemerintah, yaitu pajak. Lalu cita-cita saya untuk muruk atau mengajar cucu-cucu saya akan saya teruskan. Lalu saya kumpulkan cucu-cucu dan pulang yang kecil-kecil. Saya beritahu akan saya uruk atau saya beri. Mereka pun setuju, tapi di antara mereka ada yang nanya pada saya, Mbah, berapakah jumlah huruf kol-kolah? Saya nggak tahu, saya tidak pernah ngaji TTQ, tidak pernah belajar BTQ dan sebagainya. Lalu yang lain nanya lagi, lah kalau huruf Komariah ada berapa, Mbak? Saya juga tidak tahu. Dan yang lain lagi nanya, kalau nun mati bertemu lam itu bacaan apa, Mbak? Bacaan izhar apa Eva apa idgham? Saya juga nggak tahu soal itu. Semula saya tidak pernah ngaji kitab tajwid, jadi saya tidak pernah tahu. Yang lain juga nanyakan, kalau idgham bila gunah dan idgham al gunah itu bedanya apa, Mbah? Saya juga tidak tahu, sebab saya tidak pernah ngaji kitab Syifaul Jinan, ya saya tidak pernah ngaji kitab
Hidayatul Sibyan juga saya tidak pernah. Jadi saya ini ya bisanya cuma itu dari Fatihah sampai Ijazul saja. Jadi kalau ada yang mau diuruk lauksimu umpamanya, saya tidak bisa. Untuk itu teman saya mengatakan lebih baik tidak usah muruk ngaji saja. Sebab kamu kan masih bodoh dalam soal, bukan cuma dalam soal agama, soal apa saja kamu itu kan bodoh. Nah, saya sadari memang begitu. Maka saya putuskan tidak jadi muruk di kampung, tidak jadi muruk di rumah, dan tidak jadi mendaftar LP. Sudah barang tentu kalau LP itu harus punya jenazah. Kalau jenazah harus punya ijazah. Jadi saya putuskan saya jadi orang biasa saja di sini, di rumah. Yang penting bisa jamaah 5 waktu. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.